sajakah itu? Mari simak video berikut ini. Bapak Ibu Guru, dalam topik 1 kita akan belajar tentang merdeka belajar. Apa saja yang akan kita pelajari di dalam topik 1? Yaitu terdapat 5 modul. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, mendidik dan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Langsung saja kita menuju modul yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan adalah segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bagaimana untuk mencapai maksud merdeka? Maka mereka harus menjadi manusia yang merdeka. Lantas, apakah manusia merdeka itu? Manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Lantas, bagaimana peran kita sebagai pendidik untuk mewujudkan murid yang merdeka? Hal ini dapat dilakukan dengan memahami dan menghayati diri untuk terus belajar sebagai upaya menjadi manusia yang merdeka. Menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman sebagai bentuk persiapan murid menjadi bagian dari masyarakat di masa depan. Menyiapkan suasana belajar yang selamat dan bahagia sebagai bentuk memajukan budi pekerti, intelek, dan tubuh anak. Mendidik dan mengajar. Pengertian dari mengajar adalah cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan murid secara lahir maupun batin. Sedangkan mendidik merupakan menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, mengajar merupakan bagian dari mendidik. Bagaimana mendidik dan mengajar pada kurikulum merdeka? Yang pertama adalah mendidik secara menyeluruh. Mendidik secara menyeluruh di sini merupakan melakukan pengajaran dan pendidikan pada murid, tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin hingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan murid. Yang kedua, melakukan pengajaran yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan, yaitu melakukan pengajaran yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah pengajaran secara kontekstual, yaitu mendidik dan mengajar murid disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggal murid. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat baik dari alam maupun zaman. Kita harus memahami bahwa kodrat keadaan tidak dapat dipisahkan dari pendidikan murid. Kodrat keadaan dibagi menjadi dua, yaitu kodrat alam, berkaitan dengan sifat dan konkret lingkungan di mana mereka berada. Misal, murid yang berada di lingkungan perkotaan akan menjadi bagian dari masyarakat perkotaan, sehingga pengajaran sebaiknya mampu mendekatkan dengan lingkungannya. Yang kedua adalah kodrat zaman. Sebagian dasar pendidikan murid yang dibutuhkan dengan isi dan irama yang dinamis mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, pembelajaran juga harus menyesuaikan dengan perubahan zaman yang selalu terus berubah. Tidak dapat dipungkiri,
Kemajuan informasi dan teknologi menjadikan murid lebih mudah mendapatkan informasi apapun. Kita sebagai pendidik tidak dapat menolak dan menutupinya, tetapi harus mampu membantu murid untuk berpikir kritis terhadap informasi yang didapat, supaya sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Maka butuhkanlah prinsip Trikon, yaitu continue. Setiap kebudayaan selalu berkelanjutan. Konvergen, kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia. Dan konsentris, kebudayaan harus mempunyai karakter dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan dunia. Dengan menggunakan asas Trikon, kebudayaan Indonesia tidak akan tertinggal. Kebudayaan Indonesia akan berjalan beriringan dengan kebudayaan lain, memiliki karakter dan ciri khasnya sendiri. Selanjutnya adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Budi pekerti merupakan perpaduan dari biologis atau rasa afektif dengan intelligible atau kognitif atau berhubungan dengan pengetahuan. Seperti yang kita tahu bahwa biologis berhubungan dengan rasa, bisa itu rasa takut, cemas, senang, sedih, dan lain-lain. Serta intelligible itu berhubungan dengan kemampuan kognitif, yaitu kemampuan menyerap pengetahuan. Perpaduan tersebut akan membentuk suatu perilaku budi pekerti, yaitu karsa atau psikomotor. Dalam pembentukannya tentu dipengaruhi oleh lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lingkungan sekolah. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid di masa depan yang mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Lantas apa yang bisa kita lakukan sebagai pendidik untuk melakukan fungsi pendidikan? Yaitu setiap murid memiliki kodrat atau potensi yang berbeda. Pendidikan hanyalah sebuah tuntunan. Mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Pendidik tidak dapat berkehendak atas potensi murid. Pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Dan pendidik membantu murid untuk merdeka, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Sama seperti semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Engarsa Tulodo yang artinya memberikan contoh atau teladan. Ing Madya Mangunkarso bahwa pendidik mampu membangkitkan semangat, berkreasi bersama murid, berperan sebagai narasumber serta penuntun murid. Tutwuri Handayani, yaitu pendidik memberi semangat, motivasi, saran, serta rekomendasi. Hal ini juga harus kita lakukan dengan sistem AMON. Apakah itu? Yaitu murid dituntun untuk mengembangkan dirinya sesuai kodrat dan potensinya dengan kasih sayang, mendampingi, merawat, menjaga, serta doa dan harapan untuknya. Maka terdapat 3 tempat pembelajaran terbaik bagi murid, yaitu pembelajaran di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Demikianlah materi yang terdapat pada topik 1 Merdeka Belajar menurut pemahaman Ki Hajar Dewantara.
Semoga kita sebagai pendidik semakin memahami peran kita sebagai pendidik untuk murid. Salam Merdeka Belajar.